perkenalin, saya Tarisa Rizky Amelia. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS teori ekonomi makro untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah teori ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu menganalisis efek kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kasus fixed dan flexible exchange rates menggunakan model Mundell-Fleming, model yang menghubungkan pasar barang dan uang dalam suatu perekonomian terbuka dengan mempertimbangkan mobilitas modal. Dalam fixed exchange rate, kebijakan fiskal ekspansif, peningkatan pengeluaran pemerintah akan efektif. Peningkatan J atau government spending menggeserkan IS ke kanan, output naik, permintaan uang naik, suku bunga pun naik. Karena capital mobility tidak sempurna, membuat sebagian modal asing masuk, akibatnya adanya tekanan apresiasi pada mata uang domestik. Namun, di bawah kurs tetap, Bank Sentral akan melakukan interferensi di pasar valuta asing, menjaga nilai tukar akan tetap meningkat jumlah uang yang beredar. LM bergeser ke kanan, output meningkat tanpa nilai tukar real. Sedangkan dalam flexible exchange rate, efeknya membuat kebijakan fiskal ekspansinya menjadi kurang efektif. Peningkatan J membuat IS menggeser ke kanan, output pun naik, suku bunga pun naik, aliran modal masuk, dan apresiasi pada nilai tukar. Apresiasi menyebabkan ekspor menurun dan impor naik, atau next export turun, IS kembali ke kiri. Akibatnya, efek awal peningkatan J terkompensasi oleh penurunan NX output kembali ke titik semula atau meningkat sedikit saja. Ini adalah gambaran kurva pada model Mundell-Fleming pada fixed exchange rates dan flexible exchange rates. Pada fixed exchange rates, IS bergeser ke kanan, LM juga bergeser ke kanan karena interferensi moneter untuk mempertahankan kurs tetap. Pada flexible exchange rate, IS-nya bergeser ke kanan, lalu sebagian mundur lagi karena efek apresiasi LM tetap karena adanya interferensi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengartikan masing-masing dari komponen dalam konteks rasio utang terhadap PDB dan bagaimana kedua komponen di sisi kanan bersamaan mempengaruhi perubahan rasio utang terhadap PDB. Komponen pertama itu adalah BT, adalah hutang pada tahun ini dikurang pada hutang tahun sebelumnya, sama dengan R itu adalah suku bunga real, J itu adalah laju pertumbuhan ekonomi. B, T dikurang 1 itu kenaikan rasio hutang karena biaya bersih relatif terhadap PDB. Ditambah G dikurang T itu adalah pengeluaran pemerintah dikurangi penerimaan pajak. Komponen tersebut disebut perubahan rasio hutang pemerintah terhadap PDB dari waktu ke waktu. Makna kedua komponen pada rasio utang terhadap PDB itu meningkat jika yang pertama itu ada biaya utang R lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi atau G. Yang kedua itu ada pemerintah mengalami defisit primer atau G lebih besar daripada penerimaan pajak. Kesimpulannya, pada rasio utang terhadap PDB akan meningkat jika suku bunga real lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalami defisit primer. Sebaiknya untuk menurunkan atau menstabilkan rasio hutang pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari suku bunga real, terus mengurangi defisit primer atau mencapai surplus primer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3, yaitu menjelaskan kurva menurut teori interval budget constraint oleh Living Fisher. Teori ini menjelaskan bagaimana konsumsi membuat keputusan antara
konsumsi dari waktu, yaitu pada waktu saat ini atau disebut dengan periode pertama, dan konsumsi di masa depan itu periode kedua, dengan mempertimbangkan pendapatan masing-masing pada periode serta tingkat bunga. Pada sumbu horizontal itu konsumsi saat ini atau periode pertama, kalau sumbu vertikal itu atau Y itu konsumsi pada masa depan atau periode kedua. Pada garis biru itu adalah interpolar budget line, batas pilihan konsumsi antara waktu. Titik A yaitu menunjukkan posisi awal bila semua pendapatan konsumsi di periode pertama. Titik B bila semua pendapatan dikonsumsi di periode kedua. Bagian bawah garis itu adalah borrowing atau meminjam, konsumsi lebih besar secara sekarang, yaitu ada periode pertama. Kalau bagian atas garis itu saving atau menabung, konsumsi lebih besar di masa depan atau periode kedua. Kesimpulannya, pada teori interval budget constraint menunjukkan bahwa keputusan konsumsi tidak hanya tergantung pada pendapatan saat ini, tetapi juga pada pendapatan di masa depan dan suku bunga konsumsi menghadapi trade-off antara konsumsi dan sekarang dan nanti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Diketahui sebuah perusahaan rental motor di Yogyakarta membeli 1 unit sepeda motor seharga 25 juta dan menyewakannya kepada pelanggan. Perusahaan pun menanggung pinjaman sebesar 8% per tahun dari nilai motor, sementara harga motor di pasar naik 5% per tahun. Di sisi lain, motor mengalami penyusutan sebesar 15% per tahun akibat pemakaian. Berdasarkan informasi tersebut, berapa total cost of capital tahunan yang ditanggung perusahaan untuk 1 unit motor? Diketahui R sama dengan suku bunga itu 8%, inflasinya 5%, dan depresiasi atau penyusutannya 15%. Ditanya itu total biaya modal tahunan yang ditanggung perusahaan untuk 1 unit motor. Jawabannya itu yang pertama kita masukkan rumus cost of capital, yaitu suku bunga dikurang inflasi harga motor atau apresiasi ditambah depresiasi. 8% dikurang 5% ditambah 15% sama dengan 18%. Terus masukkan total biaya modal dalam bentuk rupiah. Cost of capital sama dengan 18% dikali 25 juta sama dengan 4.500.000. Jadi perusahaan menanggung 1 unit motor itu sebesar 4.500.000. Baiklah, tadi saya sudah menjawab 4 pertanyaan atau 4 soal dari tugas teori ekonomi makro. Semoga yang menonton bisa mencerna dan mengerti atas jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.